Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman di rumah selalu sehat dan tetap semangat ya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Istiana Nurul Karima. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam. Teman-teman yang di rumah sambil dilihat materinya juga ya. Baiklah, yang pertama-tama sebelum kita belajar, kita baca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mudah-mudahan buat kita semua pembelajaran ini menjadi keberkahan buat kita semua. Teman-teman, di sini saya akan membahas tentang materi sejarah kebudayaan Islam bab 1. Teman-teman dibuka juga ya. Yang pertama yaitu peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Jadi kita di sini bakal membahas tentang seperti apa sih keadaan peradaban bangsa Arab sebelum Islam datang, seperti itu. Baik, di sini kita akan membahas dari bab 1, peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Baik, di sini saya akan membahas tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Jadi kita bakal membahas tentang gimana situasi masyarakat pada waktu itu sebelum datangnya Islam. Yang pertama kita belajar tentang sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Jadi sebelum Islam datang, bangsa Quraisy ini menyembah apa dan seperti apa keadaannya? Mari kita lihat. Pada permulaannya, bangsa Arab Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran Nabi Ibrahim dan juga Ismail, yaitu Hanafiyah, Hanif yang artinya benar atau lurus. Jadi sebelum Islam datang, bangsa Quraisy ini mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail. Terus muncul berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi menyembah berhala. Jadi pada saat itu bangsa Quraisy mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi bangsa Arab Quraisy memutuskan untuk menyembah berhala. Kita bakal membahas tentang nama-nama berhala tersebut. Yang pertama ini ada Hubal. Berhala yang dianggap sebagai dewa bulan ini dibawa oleh Amr bin Luhai. Dan ini menurut kisah dari Ibnu Hisham, ia berkata bahwa seorang dari orang berilmu berkata kepadaku bahwa orang yang pertama mendatangkan berhala ke Mekah adalah Amr bin Luhai. Nah, menurut riwayat, berhala Hubal itu terbuat dari batu akik merah seperti orang. Teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Jadi berhala Hubal ini berbentuk seperti manusia. Terus tangan sebelah kanannya telah patah. Jadi pertama dibuat itu tangan kanannya telah patah. Namun oleh bangsa Arab Quraisy diganti dan dibuat tangannya patah itu membuat tangannya dari emas sebagai ganti yang patah tersebut tadi. Menurut riwayat lain, Hubal ditaruh di dalam Ka'bah dan dijadikan berhala terbesar di dalam dan di luar Ka'bah. Jadi besar begitu ya. Sebagai bawahan Hubal dibuat pula berhala Manat, Lata, Uzza yang merupakan berhala penduduk lokal. Nah, jadi Manat, Lata, dan Uzza ini adalah bawahan Hubal gitu ya. Dan ini adalah nama-nama berhala yang lain yang bakal kita bahas seperti apa bentuknya dan siapa-siapa yang membuatnya gitu ya. Terus selanjutnya ada Lata. Dalam tradisi Indonesia sering disebut sebagai Lata karena merupakan dewi dunia bawah yang disembah oleh kaum pagan di Jazirah Arab sebelum Islam. Dewi ini merupakan tradisi pagan yang bercampurnya agama asli Arab dengan dewa-dewi Yunani dan Romawi serta bangsa atau negara lain dengan berbagai cara. Dalam catatan sejarah Islam, terdapat satu daerah yang masih musyrik sementara bagian lainnya sudah memeluk Islam. Seperti Mekah, Madinah, dan Yaman itu sudah memeluk Islam. Daerah itu adalah Taif.
penduduknya pernah sangat memusuhi Rasulullah SAW, melemparinya dengan batu, mengusir Nabi, serta beliau datang ke Taif untuk mencari perlindungan. Nabi Muhammad ini datang ke Taif untuk mencari perlindungan dari kaum musyrik Mekah. Pada tahun 1630, 2 tahun sesudah Fathul Mekah dan bersamaannya dengan perang Tabuk melawan Bizantium, Taif dikepung oleh Rasulullah SAW dan tentaranya. Penduduk Taif meminta perundingan untuk mengakhiri pengepungan, dan syarat yang diberikan Rasulullah pada penduduk Taif yaitu masuk Islam, dan semua berhala dihancurkan, termasuk berhala Lata ini. Termasuk diantaranya adalah kuil tempat persembahan yang didedikasikan bagi Lata. Penduduk Taif mulanya meminta keringanan, diberikan jeda 3 tahun untuk proses pindah agama. Rasulullah pun menolak. Mereka meminta jeda 2 tahun, 1 tahun atau 6 bulan, tetap ditolak. Terakhir mereka meminta diberikan keringanan untuk tidak melakukan ibadah harian seperti sholat, dan juga meminta bahwa orang yang akan menghancurkan berhala-berhala bukan dari kalangan warga Taif. Rasulullah SAW tidak memberikan keringanan untuk tak melakukan sholat tersebut, tapi mengabulkan keinginan yang kedua, yaitu yang menghancurkan berhala-berhala bukan dari bangsa Taif itu sendiri. Abu Sufyan bin Harb, dahulunya musuh besar Rasulullah dari kalangan kaum Quraisy Mekah, diberi tugas sebagai penghancur berhala. Kisah ini termasuk dari Asbabun Nuzul Quran surat 17 ayat 73. Teman-teman bisa lihat bagaimana berhala Lata ini gambarnya ya, seperti dewi yang sedang duduk di atas unta begitu ya. Terus yang ketiga ada yang namanya Uzza. Uzza merupakan dewi pagan Arab, termasuk orang-orang Nabatea di Petra yang disamakan dengan Aphrodite Yunani atau Venus Romawi. Dewi ini dianggap sangat penting sehingga orang-orang Arab sebelum Islam sering memberi nama Abdul Uzza kepada anak-anaknya. Di Mekah, pusat penyembahan terdapat di Nakhla. Pada saat Fathul Mekah, Rasulullah memerintahkan Khalid bin Walid dan pasukannya untuk mendatangi tempat bernama Nakhla yang menjadi pusat penyembahan Uzza di kalangan Quraisy. Jadi Uzza ini pusat penyembahannya terdapat di Nakhla. Terdapat cerita menarik tentang proses penghancuran berhala ini. Ketika Khalid bin Walid mendatangi Nakhla, ia memasuki kuil dan menghancurkan segala yang ada, lalu kembali kepada Rasulullah untuk memberi laporan. Rasulullah bertanya apakah ada hal aneh yang terjadi, dan Khalid menjawab, tidak Rasulullah, kemudian menyuruh Khalid kembali, karena rupanya Khalid belum menghancurkan Uzza yang sebenarnya. Ketika tiba di Nakhla, Khalid memasuki kuil dan bertemu penjaga kuil. Sang penjaga kuil melarikan diri. Tanpa sebelumnya ia menggantungkan pedang di leher patung Uzza dengan harapan sang dewi dapat membela dirinya sendiri. Nah, ini yang tadinya saya bilang kaum musyrik itu bodoh. Khalid kemudian bertemu seorang perempuan hitam, orang Afrika. Di kuil tidak berpakaian dan rambutnya terurai, sangat mengoceh tak karuan. Terus Khalid membunuhnya, lalu kembali kepada Rasulullah SAW yang kemudian mengatakan itulah Uzza dan tidak akan lagi disembah oleh orang-orang di tanah Arab. Kisah Khalid bin Walid ini memiliki versi lain seperti dalam tafsir Ibnu Katsir dan berbagai buku yang ditulis oleh sejarawan Arab pada abad ke-7 dan 8. Menarik ya. Selanjutnya yaitu ada Mannah.
Mana ini adalah berhala yang terbuat dari batu keras milik Bani Huzail dari Gunung Qudait Al-Murshal. Berhala ini menghadap ke arah Laut Merah yang berjarak dari pesisir pantai kurang lebih 40 km dan dari Madinah berjarak sekitar 4 mil. Manat diyakini oleh bangsa Arab jahiliyah bahwa ia adalah dewi keyakinan dan sebagai yang anak tertua dari 3, diakui sebagai anak Tuhan. Ia dikenal juga dengan nama Manawat bagi suku Nabatea dari Petra, yang sejajar dengan Dewi Nemesis dan dianggap sebagai istri Hubal. Book of Idols juga menuliskan bahwa suku Quraisy, begitulah dengan suku Arab lainnya, melanjutkan untuk menyembah Manat sampai diutusnya seorang nabi yang bernama Muhammad pada 8 Hijriah. Pada tahun ini, Allah memberikan kepada Nabi Muhammad sebagai kemenangan dalam pertempuran Mu'tab. Ketika Nabi Muhammad sejarak 4 atau 5 malam dari Madinah, ia kemudian mengirimkan berita secara tertulis untuk menghancurkan berhala ini. Dan bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam, yang pertama itu dalam setiap perut orang ada ular. Perasaan lapar timbul karena ular menggigit usus manusia. Terus mereka biasanya mengenakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan mereka. Terus bila mereka mengharapkan hujan, mereka mengikat rumput kering pada seekor kambing. Jadi seperti itu teman-teman, tentang penyembahan bangsa Arab Quraisy sebelum datangnya Islam. Zaman jahiliyah ya yang kita sebut. Terus kita bakal beralih tentang keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Bagaimana keadaan sosial masyarakatnya? Mari kita lihat. Keadaan sosial ekonomi masyarakat Arab sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Bagian tengah Jazirah Arab terdiri dari tanah pegunungan yang tandus. Oleh sebab itu, banyak penduduk yang hidupnya tidak menetap. Mereka tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Badui yang mata pencahariannya itu berternak. Mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain mencari rumput untuk hewan ternaknya. Bidang pertanian dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah-daerah subur, terutama mereka yang mendiami daerah subur di sekitar Ausse seperti Taif. Di tempat ini mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan biasanya mereka berdagang. Mereka dinamakan sebagai Ahlul Hadar, yang kehidupan sosial ekonomi mereka sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam berdagang. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam, mereka ini bisa disebut perdagangannya, cara mereka mendapatkan atau bertahan hidup dengan cara berternak, berdagang, dan juga bertani. Terus keadaan selanjutnya itu pandai dalam dan pencipta syair. Dalam bidang bahasa dan seni bahasa, orang-orang Arab pada masa pra-Islam sangat maju. Bahasa mereka sangat indah dan kaya. Syair-syair mereka sangat banyak. Dalam lingkungan mereka, seorang penyair sangat dihormati. Tiap tahun di pasar yang bernama Ukaz ini diadakan deklamasi sajak yang sangat luas. Selain Ukaz, masih ada pasar yang dijadikan tempat berkumpulnya para penyair, yaitu pasar Madinah dan juga Zul Masaj. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat seseorang yang tadinya hina, atau sebaliknya menghinakan seseorang yang tadinya terhormat.
Satu-satunya alat publisitistik yang amat luas lapangannya yaitu kitabah. Di samping sebagai penyair, orang-orang Arab jahiliyah juga sangat fasih berpidato dengan bahasa yang indah dan bersemangat. Para ahli pidato pada saat itu mereka mendapat derajat tinggi seperti para penyair. Salah satu kelaziman dalam masyarakat Arab jahiliyah adalah mengadakan majelis atau nadwah sebagai sarana untuk mendeklamasikan sajak, bertanding pidato, tukar-menukar berita, dan lain sebagainya. Seperti Nadi Quraisy dan Darun Nadwah yang berdiri di samping Ka'bah, sebagian dari nadwah mereka. Untuk selanjutnya kita bakal melihat bagaimana moral dan perilaku masyarakat Arab sebelum Islam. Moral dan perilaku pada saat itu sangat rusak sehingga mereka disebut kaum jahiliyah. Makanya ya disebut dengan kaum jahiliyah yang artinya bodoh. Berjudi, minum-minuman keras dilakukan secara bersama-sama. Bahkan tak jarang mereka merampok sehingga sering menimbulkan peperangan antar suku. Yang lebih buruknya lagi, moralnya adalah adanya suku Arab yang mengubur bayi perempuan mereka secara hidup-hidup. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan itu tidak berguna dan hanya menyusahkan orang tua. Oleh karena itu, mereka merasa terhina apabila memiliki anak perempuan. Di antara suku yang melakukan perbuatan keji dan tidak berkemanusiaan itu adalah suku Bani Tamim dan suku Bani Asad. Teman-teman pasti sudah sering mendengar ya bagaimana perilaku atau moral dari bangsa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Sangat-sangat rusak dan kacau. Terus yang terakhir yaitu berkelahi antar kabilah. Di kota Mekah terdapat pusat perdagangan yaitu di pasar Ukaz. Jadi pasar Ukaz bukan hanya sekedar untuk menjadi tempat deklamasinya sajak, tapi sebagai pusat perdagangan yang dibuka pada bulan-bulan tertentu seperti Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Dalam bidang sosial politik, masyarakat Arab pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan dan teratur. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut dengan syekh atau amir, yang mengurusi persoalan mereka dalam masalah perang, pembagian harta, dalam pertempuran tertentu. Di luar itu, seorang syekh tidak berkuasa atau tidak berhak mengatur anggota kabilahnya. Jadi seorang syekh cuman ditugaskan untuk pembagian harta, terus masalah dalam peperangan. Jadi di luar itu syekh atau yang disebut dengan emir itu tidak berhak mengurusi perkara-perkara lain selain perkara-perkara tadi. Bangsa Arab sebelum Islam juga tidak mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Di antara ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan adalah astronomi yang dikemukakan atau ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Tata sosial bangsa Arab sebelum Islam terkenal pemberani di dalam membela pendirian. Mereka tidak mau mengubah pendirian serta tata hidup yang sudah menjadi kebiasaannya. Tidak mau mengalah, namun ada sisi kebiasaan yang baik yaitu menghormati dan memuliakan tamu. Jadi ada sisi positifnya juga nih. Tapi sisi jahatnya lebih banyak lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman, bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Sangat-sangat kacau, sangat-sangat tidak bermoral. Dan maka dari itu Allah menurunkan manusia terbaiknya yaitu Nabi Muhammad untuk mengubah itu semua, untuk menyempurnakan akhlak. Dengan datangnya Islam, semua hal yang buruk berubah menjadi lebih baik.
Untuk lengkapnya teman-teman nanti bisa baca di materi yang sudah disediakan. Jangan lupa untuk terus mengulang-ulang materi-materi yang telah diberikan. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman yang di rumah tetap semangat dan selalu sehat dan selalu berdoa pastinya. Cukup sekian dari saya. Sebelumnya saya minta maaf atas kekurangan yang telah saya lakukan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.